Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-Habibil Mustafa Abil Qasim Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajibin wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk qala ana khairun min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi al-haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rushdi la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila dhalika bi'annahum kadzabu biayatina wa kanu 'anha ghafilin. Shadaqallahu al-'azim. Ayyuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menghadiri majlis-majlis yang di majlis itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran, sabda-sabda Rasulul A'zam sallallahu alaihi wa alihi, dan setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi kumpul bersama mengkaji Al-Quran. Disitulah Allah kirim para malaikat untuk menghadiri tempat itu dan membawa rahmat dari Allah. Mudah-mudahan kita selalu memperoleh rahmat dari Allah, agar apa yang kita kaji tidak hanya kemudian berhenti sebagai kajian, tapi kita mampu diberi taufik untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Dalam pertemuan yang lalu kita membicarakan masalah akhlak dalam Al-Quran. Bagaimana pentingnya akhlak. Bahkan akhlak merupakan pokok dari segala sesuatu. Bahkan kita bahas bulan lalu, ternyata semua seruhan-seruhan Allah dan larangannya semuanya kembali untuk agar manusia mampu menjalankan akhlak yang sebenarnya. Karena itu kemudian kita kaji juga bahwa manusia yang sampai pada puncak akhlak yang sebenarnya sempurna adalah manusia satu-satunya yang mendapat pujian dari Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bahas bahwa akhlak ada perangai-perangai yang baik, al-fadail, dan juga ada akhlak-akhlak yang keji atau ar-radha'il. Ada al-akhlaq al-mahmudah, perangai-perangai yang terpuji, dan ada al-akhlaq al-madhmumah, akhlak atau perangai-perangai yang tercela. Malam ini yang ingin saya kaji dan masih berkaitan dengan apa yang kita kaji bulan yang lalu. Malam ini yang ingin saya kaji adalah akhlak yang paling buruk, akhlak yang paling jelek, perangai yang paling keji. Kenapa kita kaji dari perangai yang keji terlebih dahulu? Karena biasanya orang kalau ingin menyandang pakaian yang baru, dia nggak keburu, nggak langsung yang menggunakan pakaian itu, tapi yang membersihkan dulu badannya supaya pakaian baru dan indah itu tidak tercemari dengan kotoran yang ada.
Al-Quran pun begitu mengajarkan kepada kita dalam beberapa isyarat Al-Quran bahwa kalau kita ingin memiliki sesuatu kebaikan, mempraktekkan kebaikan, hendaklah kejelekan itu terlebih dahulu kita keluarkan, baru kita isi kebaikan. Ada beberapa ayat Al-Quran mengisyaratkan semacam itu. Satu contoh, ketika Allah menjelaskan bahwa nggak ada paksaan memilih agama. Allah menentukan agamanya Islam, tapi Allah nggak pernah memaksa orang memeluk agamanya, karena sudah jelas mana yang baik, mana yang jelek. Tetapi ada ketentuan, kalau orang ingin memeluk agama ini, hendaklah membuang dulu semua kekufuran, baru menerima Islam. Jangan sampai Islam diterima, tapi kotoran-kotoran kekufuran masih ada padanya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam infisama laha. Tidak paksaan dalam agama. Telah nampak jelas mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang jelek. Tetapi siapa yang beriman, Allah dahului begini, siapa yang menanggalkan segala kekufuran baru beriman, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali Allah. Jadi beriman setelah ia membuang semua kekufuran, baru beriman. Semacam itu ada ayat-ayat Al-Quran. Mungkin juga pernah kita bahas bahwa kalau Allah mensifati Al-Quran di dalam Al-Qurannya, bahwa Al-Quran itu kitab yang penuh rahmat, penuh merupakan obat dan segalanya. Allah selalu mendahulukan obatnya sebelum rahmat, karena penyakit harus dibuang dulu. Allah berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmat. Kami turunkan Al-Quran, apa merupakan syifa, obat, baru rahmat. Karena penyakit harus dibuang, baru rahmat akan manggon pada tempat benarnya. Dan semacam itu isyarat-isyarat, sampai kalau orang sukses, Al-Quran menyebutkan orang sukses itu orang yang dijauhkan dari neraka dulu, baru dimasukkan surga. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka, dibuang dulu, baru dimasukkan surga, baru dia tergolong orang yang sukses. Karena itu kemudian malam ini kita pilih mengenai perangai yang paling keji, penyakit yang paling berbahaya. Karena nanti kalau kita ingin menyandang akhlak-akhlak yang baik, supaya ada tempat dan kita sudah buang yang jelek itu. Apakah perangai yang jelek itu? Yang paling berbahaya, penyakit yang paling berbahaya. Penyakit itu disebutkan adalah oleh Imam Ali, pintu kota Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan syarrul akhlaqi al-kibru. Sejelek-jelek perangai dan akhlak itu adalah sombong dan congkak. Atau dalam bahasa lain beliau mengatakan akbahul khuluqi al-kibru. Sekeji-keji perangai adalah kesombongan dan kecongkakan. Itu yang akan kemudian kita bahas malam ini. Karena sombong ini adalah pelanggaran dan maksiat pertama yang terjadi di alam wujud ini. Sejarah perjalanan para nabi dan mulai sejarah ceritanya diciptakan manusia, yang pertama terjadi pelanggaran adalah congkak dan kesombongan ini. Itu nampak dalam ayat yang saya baca tadi di awal, menceritakan bagaimana iblis ketika enggan bersujud kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika kami perintahkan agar seluruh para malaikat sujud pada Adam, seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Kenapa? Aba enggan. Kenapa ia enggan sujud? Aba wastakbar, karena dia congkak dan sombong. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, aktsaru ahli jahannam al-mutakabbirun. Yang paling banyak yang paling banyak penghuni jahannam itu adalah mereka orang-orang yang congkak. Pintu kota ilmu Rasul pun beliau pernah menyebutkan dengan ungkapan semacam ini.
ihdaru al-kibra fa innahu ra'sut tughyan wa ma'siyatur rahman. Hati-hatilah dari penyakit sombong, karena itu merupakan pangkal dari semua penyelewengan, dan ini merupakan maksiat pada Allah. Semua kekerasan, penyelewengan datangnya dari sifat sombong. Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad meriwayatkan dari ayahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan innalil ma'asi syu'ab, bahwa maksiat ini ada cabang-cabang. Fa awwalu ma 'usiya Allah bihi al-kibr wa huwa ma'siyatu iblis hina aba wastakbar wa kana minal kafirin. Pertama maksiat adalah pertama Allah dilanggar, terjadi adalah maksiatnya iblis ketika enggan sujud kepada Adam. Wahya maksiyatu iblis wal hirsu wahya maksiyatu Adam wa Hawa. Tamak itu maksiat Nabi Allah Adam dan Hawa. Walaupun kalimat membicarakan maksiat Nabi Adam itu mempunyai arti yang lain, karena kita memiliki keyakinan para anbiya maksumin, dan itu pembahasan yang lain. Ketiga adalah al-hasad, iri, dengki, dan itu maksiatnya anak Adam ketika membunuh saudaranya sendiri. Jadi ada congkak, sombong, ada tamak, dan ada iri atau hasud. Malam ini kita akan bahas, kajian kita berkaitan dengan sombong. Apa sombong itu? Berapa bagiannya? Ada beberapa bagian sombong. Apa yang mendorong orang untuk memiliki sifat kecil ini? Apa yang biasa disombongkan oleh manusia? Apa bahaya dari sifat sombong tersebut? Dan apa cara kita mengobati penyakit ini? Itu yang akan kita baca malam ini melalui ayat-ayat dan riwayat insya Allah. Pertama, al-kibru, sombong. Ada kalimatnya al-kibru, ada at-takabbur, ada al-istikbar. Ini hampir sama. Al-kibru itu adalah keadaan yang ada pada diri dan jiwa manusia ketika ia menganggap dirinya di atas yang lain. Itu sifat yang ada di hati, namanya al-kibr. Jadi merasa dirinya di atas yang lain, lebih sempurna dari yang lain, lebih pandai dari semuanya. Itu namanya khuluq fin nafs, satu perangai yang masih ada di hati. Ketika ia keluarkan, ia lampiaskan entah dalam perbuatan atau ungkapannya, maka disebut ia takabbar, takabbur. Kalau al-kibir masih ada, takabbur ketika ia melontarkan dalam perilaku, ungkapan maupun gerakan. Tapi kalau al-istikbar, ini mereka bedakan antara kalimat, walaupun nanti ujungnya satu. Al-istikbar itu adalah menolak kebenaran karena congkak. Ini asal kalimat al-kibr. Walaupun kalau kita membaca dalam fiqh lughah, kitab-kitab yang menjelaskan arti perbahasa, mereka menyebutkan al-kibru jahlul insan bi nafsih. Sombong itu ialah ketika orang gak mengenal dirinya sendiri. Karena kebanggaan itu timbulnya karena orang gak mengenal dirinya. Ini kalimat al-kibru, at-takabbur, al-istikbar, yang artinya pertama menganggap dirinya di atas orang lain, kemudian dia ungkapkan meremehkan yang lain, atau kemudian dia menolak kebenaran. Rasul A'zam sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari beliau menyampaikan di depan para sahabatnya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarrah min al-kibr atau min kibr. Tidak akan masuk surga siapa yang masih ada sekecil apapun di hatinya sifat sombong. Padahal sifat ini sulit untuk hampir semua orang memiliki sifatnya. Tidak masuk surga
ancamannya dahsyat. Ketika orang masih ada sekecil apapun darah, debu atau lebih dari itu, sifat suka. Ketika itu ada seorang yang kemudian mengangkat tangannya, beliau berkata, "Ya Rasulullah, aku ini senang tampil indah. Kalau pakai baju saya mau yang baik, mahal, pakai sepatu, sandal yang baik. Apakah itu sombong ya Rasulullah?" Karena ancamannya dahsyat. Di sini baru Rasulullah memberi definisi arti sombong. Kalau tadi dalam segi bahasa, sekarang adalah Rasulullah yang memberikan definisi arti sombong yang sebenarnya. Beliau mengatakan tidak. Kemudian beliau bersabda, "Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas." Wa fi riwayat ghamsun nas dengan shad. Sombong itu ialah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Cuman ancamannya nggak masuk surga. Karena surga ini ada pintu-pintunya. Pintu-pintu surga itu adalah akhlak yang sebenarnya. Sementara orang yang sombong itu tidak memiliki semua akhlak itu. Dia telah menutup pintu surga dengan perbuatannya sendiri. Karena itu kemudian, karena orang sombong ini ketika ia sudah memiliki penyakit ini, kenapa nggak masuk surga? Karena sombong itu akan tampil. Setiap perang yang jelek akan dia terjang. Karena dia tidak mau ada orang lain di atas dia. Setiap perang yang indah kalau bertentangan dengan keinginan dia pun dia tolak. Karena itu pintu-pintunya telah ia tutup sendiri. Tetapi definisi ini yang kemudian kita pahami ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Al-Imam As-Shadiq memberikan definisi yang sama dengan ungkapan beliau, al-kibru ghamsun nas wa sab'ul haq. Kesombongan itu adalah meremehkan orang dan menghina orang dan meremehkan kebenaran. Ada orang dengan kebenaran diremehkan, menganggap dirinya di atas semua kebenaran itu. Ini arti al-kibir atau sombong yang ditafsirkan oleh Sayyidul Wujud Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang membuat orang sombong itu? Ada dari dirinya sendiri. Pertama yang membuat orang sombong itu adalah al-ujub atau ijabul insan binafsi. Orang merasa bangga dengan dirinya. Ini cikal bakal kesombongan. Karena orang kalau sudah merasa dirinya di atas semuanya, semua peranginya, perilakunya, semua akan membawa dia tidak akan mendengarkan kebenaran, tidak akan semuanya, karena dia harus di atas. Al-ijab. Ini yang ada di hati. Ketika kemudian dilakukan keluar dari takabur, itu biasanya dibarengi pembawa sombong congkak itu adalah al-hikid, kebencian, al-hasad, dengki, atau riya, melakukan sesuatu yang untuk orang lain. Tapi dari mana datangnya ujub, hikid, hasad, riya ini? Datangnya ialah dari seorang yang tidak mempercayai hari kemudian. Mungkin orang nggak mau dikatakan nggak percaya hari kemudian, cuman percaya dengan hari kemudian, hari akhirat itu adalah ada bagiannya. Karena kalau orang percaya, nggak bakal akan melakukan hal-hal yang ia tahu dalam kepercayaannya bahwa nanti hal-hal yang ia lakukan itu akan berhadapan di mahkamah Allah. Kebodohan dia terhadap Allah, terhadap hari iman dia, terhadap hari kemudian, nggak kenalnya dia dirinya sendiri, mengeluarkan ujub, mengeluarkan hikid, dengki, mengeluarkan hasad, akhirnya mengeluarkan kesombongan tadi itu. Nanti dalam bahas bagaimana cara kita mengobati, kita akan kembali pada bagaimana supaya kita mengenal diri kita, supaya jauh dari sombong. Karena itu Allah mensifati bagi mereka, "Falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkirah wa hum mustakbirun." Mereka orang-orang yang tidak mempercayai hari kemudian itu, hati mereka kecil. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang congkak. Ada berapa bagian sombong itu?
Kalau melihat definisi tadi ada dua, ada menolak kebenaran, ada meremehkan orang. Berarti siapa membawa, milik siapa kebenaran, dan ada orang. Berarti kemudian terbagi sombong itu pada tiga. Sombong kepada Allah, sombong kepada Rasul sallallahu alaihi dan para rasul semuanya sallallahu alaihi, dan sombong kepada sesama hamba Allah. Jadi bagiannya ada tiga. Pertama, sombong kepada Allah. Aneh, tapi itu kenyataan. Ada orang sombong kepada Allah. Fir'aun menolak. Namrud mengaku dirinya bisa menghidupkan, mematikan. Semua ini penolakan adalah karena kecongkaan mereka kepada Allah. Fir'aun bukan cuma menolak, Fir'aun dengan lantang yang mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Aku Tuhan kalian yang besar. Fir'aun yang mengatakan, Lam ara lakum min ilahin ghairi. Aku belum menemukan untuk kalian Tuhan selain aku. Lam ara lakum. Walaupun semboyan-semboyan Fir'aun ini kadang-kadang bukan cuma pada penguasa, walaupun penguasa yang zalim pasti punya sifat ini. Ingat saya 4 tahun yang lalu saya punya kajian Fir'aun dalam Al-Quran. Ada 16 sifat Fir'aun keji dalam Al-Quran, dan sifat yang sama itu dimiliki oleh setiap pemimpin yang zalim di dunia ini sampai hari kiamat. Tapi kadang-kadang Ana Rabbukumul A'la juga bukan milik Fir'aun. Kita sadar atau nggak sadar, sering kita punya kalimat itu, walaupun tidak kita ungkapkan. Ketika kita merasa diri kita di atas semuanya. Sombong pertama adalah sombong kepada Allah, dan ini tidak punya sebab kecuali kebodohan dia terhadap Allah, karena nggak kenalnya. Dan ini sombong yang paling keji, yang paling dahsyat. Sombong yang paling keji adalah sombong kepada Allah. Kedua, sombong kepada para rasul, membawa kebenaran. Kalau di zaman Rasulullah masih hidup dan di zaman nabi-nabi sebelumnya semua itu terjadi. Tidak langsung pada Rasul, tapi nanti ada sombong kepada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu jelas mereka menolak para anbiya dengan anggapan-anggapan semacam itu. Seperti Fir'aun ketika melihat Nabi Allah Musa dan Harun berdakwah. Mereka berkata, anu'minu li basyaraini mithlan. Apakah kita harus beriman dengan orang seperti kita, Musa dan Harun ini? Atau kita sering membaca ayat ketika Rasul mulai menyampaikan putusan Allah, dakwanya, mereka sering berkata, in antum illa kalian ini cuma manusia seperti kita, siapa kalian? Atau di zaman Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka nggak punya alasan menolak Rasulullah, cuma karena kecongkaan mereka menolak. Mereka nggak mampu menolak Al-Quran karena semua isi Al-Quran benar. Mereka faham bahasa Arab, cuma mereka mengatakan kenapa kepada Muhammad. Allah rekam itu dalam Al-Quran ketika Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, law nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini 'azim. Coba Quran ini diturunkan kepada orang lain yang dari 2 desa itu lebih agung. Kenapa pada Muhammad? Penolakan mereka bukan karena Al-Qur'annya, tetapi karena pada sini. Law nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryatain. Di Mekah dan Taif, di Mekah Walid bin Mughirah, dan di Taif Abu Mas'ud Al-Thaqafi atau Al-Urwa Al-Thaqafi. Coba turunnya kepada Walid atau ini, Quran agung, cuma turunnya kepada lalu sila hadal Quran semacam itu. Ini menolak sombong kepada Rasul dan utusan Allah. Bagian ketiga, sombong kepada sesama hamba Allah. Ketika yang merasa dirinya di atas, meremehkan yang lain, menghina yang miskin dan semacam itu, ini sombong terhadap sesama hamba Allah. Dan ini yang kemudian dicam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sekecil apapun kita memiliki sombongan berarti
pintu surga tertutup untuk kita. Wa na'udzubillah. Melihat bagian 3 ini, kita menemukan bagian yang paling dahsyat dalam kecongkaan dan kesombongan itu ialah menolak apa yang datang dari Allah. Seperti iblis gitu, kalau nanti akan saya lewat menceritakan manusia paling terkutuk, makhluk paling terkutuk. Kalau melihat bagian ini adalah sombong yang paling dahsyat adalah menolak apa yang datang dari Allah. Baru bagian kedua, sombong sesama hamba Allah. Masih tetap, apapun yang akan kita kaji, masih tetap definisi sombong adalah yang diberikan Rasulullah. Batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas atau wa ghamtun nas, meremehkan orang lain. Tetapi sombong yang meremehkan hamba Allah, sesama hamba ini, kalau dibiarkan dia akan meningkat kepada sombong menolak semua yang datang dari Allah. Kalau yang membawa kebenaran fulan tidak. Akhirnya dia menolak fulan, sebenarnya dia menolak, dia sedang sombong dengan hukum Allah. Dan ini yang berbahaya. Dan ini yang ada dalam sejarah. Kalau kita baca Quran, tadi saya bacakan kan, mereka berkata coba Quran ini turunnya bukan pada ini, kita menolak. Mereka ingin menolak Sayyidul Wujud, tapi mereka langsung menolak Allah. Ini Al-Quran sering menceritakan pada kita. Salah satu contoh 206 Al-Baqarah. Enggak apa. Allah menggambarkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza qila lahu ittaqillah akhadhathu al-'izzatu bil itsmi fa hasbuhu jahannam. Ada orang kalau dikatakan bertakwalah kamu kepada Allah, dia nggak bisa mendengarkan orang menasihati dia. Akhadhathu al-'izzatu bil itsmi, dia terbawa oleh kecongkaan dia, ia melakukan dosa untuk menolak kebenaran itu. Karena dia nggak senang ada orang berkata ittaqillah. Allah gambarkan kesombongan orang. Dikatakan bertakwalah, akhadhatul izzatu bil itsmi, maka orang semacam ini Allah meneruskan fahasbuhu jahannam. Gak ada tempat lain, tempatnya jahannam orang semacam ini. Diserukan kebaikan kepada dia, dia mengatakan, dia menolak karena kecongkaan yang ada. Dalam surat Al-Anfal ayat 32, Allah pun ceritakan orang yang sombong semacam ini. Orang sombong ini nanti kita akan bahas, gak pernah punya dalil yang kuat dan mantiki. Argumen mereka selalu, karena orang emosi kesombongan dia lupa semuanya. Ini orang-orang kufar Makkah sudah nggak mampu menjawab adillah, argumen-argumen yang diberikan Rasulullah semua jelas. Mereka berkata begini, Al-Quran merekam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indik fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Ya Allah, kalau benar yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kebenaran darimu, maka turunkan hujan batu pada kita atau turunkan siksaan yang pedih. Padahal semestinya kalau memang benar berilah kami petunjuk. Tapi doa mereka, kalau ini benar darimu ya Allah, amtir alaina hijaratan minas sama, turunkan hujan batu atau awitina bi'adzabin alim, datangkan siksaan. Karena apa? Karena gak mau kita menerima kebenaran melalui dia gitu, kesongkaannya. Ya seperti ketika iblis menolak untuk sujud itu, alasannya alasan keji. Mana agak tasjud in amartu? Apa yang menyebabkan kamu gak mau sujud ketika aku perintahkan? Jawaban iblis dengan kecongkaannya, ana khairun min, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu ciptakan aku dari api dan kamu ciptakan dia dari tanah. Argumen apa? Kapan kemudian api harus lebih baik dari tanah? Masing-masing ciptaan Allah, api mempunyai kelebihan yang Allah berikan padanya. Tanah pun begitu. Kalau kita nggak melihat bahwa tanah sumber segalanya, tetapi iblis juga lupa bahwa malaikat dari cahaya dan cahaya lebih baik daripada api, dan malaikat itu sujud kepada Adam. Dan memang kalau membaca Al-Quran,
Selalu argumen orang yang jauh dari kebenaran, apalagi yang dibarengi oleh congkak, tidak pernah punya argumen. Wa mathalu kalimatin khabithah kasajaratin khabithah ustussat min fawqil ard ma laha min qarar. Allah memperumpamakan kebatilan itu bagaikan pohon yang gak punya akar. Tidak ada akar sama sekali yang masuk ke bumi. Tapi di atas pohon yang semacam ini tidak punya kekuatan, kata Allah, mana min qarar. Sebaliknya, kalau kalimat itu hak, kalau kebenaran sebagai apa? Syajarah thayyibah asluha thabitun fil ard wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi idrakiyah. Perumpamaan kebenaran bagaikan pohon yang besar, akarnya menjulang jauh ke bumi, dahannya besar dan memberikan buah dan hasilnya setiap saat. Kebenaran, gak ada kebenaran kekurangan argumen. Jadi orang ini berkata, kalau memang betul, turunkan. Atau kita melihat cerita Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh 950 tahun berdakwah. Dengarkan keluhan Nabi Nuh kepada Allah. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ya Allah, setiap aku serukan pada mereka, setiap aku panggil mereka agar mereka memperoleh ampunan darimu, mereka meletakkan tangan mereka di telinga supaya tidak mendengarkan seruanku. Lebih dari itu, mereka menutupi wajah mereka dengan baju mereka supaya tidak melihat wajahku. Terus mereka begini mereka lakukan terus, wastakbaru istikbara. Mereka melakukan perbuatan yang congkak, itu congkakan, congkak. Kalau kita baca surat Al-A'raf atau surat Al-Anbiya, surat Asy-Syu'ara, surat-surat yang menceritakan para nabi, selalu nanti kita akan menemukan setiap nabi berdakwah yang menolak mereka. Dakwah para nabi itu adalah mereka orang-orang yang congkak. Coba baca surat-surat tadi itu, selalu kita akan menemukan firman Allah, wa qala alladziina istakbaru min qaumihi. Wa qala alladziina istakbaru min qaumihi. Artinya berkata orang-orang yang congkak dari kaumnya nabi tersebut. Sombong adalah yang menolak kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat orang di depan beliau minum dengan tangan kiri. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Kul bi yamini, ishrab bi yamini." Minumlah dengan tangan kananmu. Kata dia, "La astati." Aku enggak bisa ya Muhammad. Rasulullah langsung beliau bersabda, "Lastata'ta, innama yamna'uhu min kibri aw li kibri." Tidak bakal kamu bisa, karena dia menolak ini karena sombongnya. Dan setelah itu nggak mampu dia mengangkat tangan kanannya, habis. Menolak kebenaran dengan congkak begitu. Lastati, kata beliau, lastata'ta, kamu tidak mampu selamanya. Lebih dahsyat dari itu kalau kita baca surat Al-A'raf. Allah ini letakkan antara orang yang beriman dan beramal soleh, sebaliknya adalah orang yang sombong. Seakan-akan orang yang sombong ini adalah gak pernah punya iman yang sebenarnya dan gak pernah punya amal soleh. Apapun yang kita lihat dia melakukan, karena Allah jadikan sebaliknya. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ketika ayat sebelumnya menceritakan bahwa Isa Al-Masih dan seluruh para malaikat yang dekat tidak pernah mereka enggan untuk menjadi hamba Allah, dan mereka tidak pernah congkak untuk menerima ketentuan itu. Ayat berikutnya Allah menjelaskan begini, fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak akan Allah berikan seluruh pahala mereka, dan Allah akan tambahi di atas semua yang mereka lakukan itu dari keanugerah dan kemurahan Allah. Setelah ini Allah meneruskan, wa ammal ladzina istankafu wastakbaru fayu'adzibuhum 'adzaban alima wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyan wa la nasira. Adapun mereka orang-orang yang menolak dan congkak, Allah akan berikan siksaan yang dahsyat bagi mereka, dan mereka tidak pernah mendapatkan pembela selain Allah.
Allah menceritakan mukmin, orang beriman dan beramal soleh dengan seluruh pahalanya spontan. Di balik itu adalah orang-orang yang congkak. Sebagai isyarat Al-Quran, gak pernah orang yang congkak itu memiliki iman yang sebenarnya dan amal soleh. Ini kecongkaan, menolak kebenaran. Jadi sejelek-jelek sombong itu adalah ketika orang mencegah dirinya supaya tidak mendambakan tambahan ilmu dan kebenaran. Orang-orang Yahudi itu ketika Rasulullah datang membawa kebenaran, kecongkaan mereka, mereka berkata, "Qulubuna ghulf." Muhammad, sudah cukup, hati kita sudah penuh. Allah kemudian sebut, "Bal taba Allah." Allah bukan penuh hati mereka, Allah telah stempel mereka dengan kekencangan yang mereka lakukan. Jadi kesombongan yang paling dahsyat adalah menolak kebenaran, membawa dia tidak mampu menerima kebenaran. Karena itu banyak ayat-ayatnya bisa dirujuk lagi. Antara lain ketika Allah mengatakan, "Wa kuntum an ayatihi tastakbirun." Kalian dulu terhadap ayat-ayat Allah kalian berlaku congkak dan sombong. Kuntum an ayatihi tastakbirun. Pintu kota ilmu Rasul Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, beliau pernah mengatakan, "Talabtul khudu'a fama wajadtu illa biqabulil haqq. Iqbalu al-haqqa fa inna qabulal haqqi yub'idu 'anil kibr." Aku mencari kerendahan, kekhusyuan, pengabdian, aku enggak menemukan kecuali hanya dalam menerima ketentuan dan kebenaran dari Allah. Karena itu terimalah kebenaran, karena menerima kebenaran itu adalah menjauhkan kalian dari sifat congkak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga pernah mengatakan, "Iyyakum wal kibr, fa inna iblis hamalahul kibr ala an la yasjuda li Adam." Hati-hati kalian dari sifat congkak, karena iblis menyandang sifat ini sampai ia kemudian tidak mau sujud kepada Adam. Dari ayat-ayat yang saya baca tadi, mereka menolak kebenaran, berarti memang orang sombong itu nggak pernah mampu menerima kebenaran. Karena dia akan menerima sesuatu yang sesuai dengan keinginannya dan yang tetap menjadikan status dia di atas semuanya. Nggak mampu. Apapun yang disatukan tidak pernah akan dia menerima, karena dia tidak mau menerima kebenaran kalau datangnya dari orang yang di bawah seperti dia, apalagi yang di bawah dia. Nanti akan kita ceritakan, manusia ini ingin Allah jatuhkan supaya jangan pernah ada memiliki sifat ini. Sampai ustaz pertama itu ternyata burung gagak. Ketika peristiwa anak Adam saling bunuh, terjadi pembunuhan, Adam ada, Allah mampu memberikan wahyu pada Adam, sampaikan pada anakmu begini cara mengkebumikan orang mati, tapi Allah utus gagak supaya jadi pelajaran, jadi guru manusia sepanjang. Jangan menerima kebenaran melihat siapa yang bawa, tapi apa kebenaran itu. Orang yang sombong pasti menolak kebenaran karena begitu sifatnya. Kedua, ini sanksi. Memang dia sudah congkak, nggak bisa menerima apalagi dari orang yang seperti dia atau rendah dia. Kedua, memang sanksi dari Allah. Na'udzubillah. Punya sifat sombong, tidak pernah akan mampu. Sanksi. Ini dalam bab seperti Allah berfirman, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun." Hati mereka sudah sakit, ditambah sebagai sanksi, tambah diberi penyakit. Semacam itu Allah telah tentukan dalam sunnatnya, sunnatullah, bahwa yang congkak pasti dia nggak pernah akan mampu menerima kebenaran. Tadi kan saya bacakan ayat di awal pertemuan ini yang terdepan, yang ada dalam surat Al-A'raf. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq." Aku akan palingkan dari mereka ayat-ayatku
Kepada siapa? Kepada mereka orang-orang yang congkak di bumi Allah tanpa memiliki kewenangan. Karena kecongkaan cuma milik Allah. Siapapun yang menggunakan itu berarti bighairil haq, bukan haknya. Hak cuma milik Allah. Allahu wal mutakabbir, Allahu wal jabbar. Karena itu dalam hadisnya bahwa Allah berfirman dalam hadis kursinya, kesombongan itu milikku. Siapa yang menggunakan, melakukan hal ini akan kucampakkan dan akan kusiksa. Ini Allah berfirman, sa'asrifu an ayatiya alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Aku akan palingkan dari mereka ayat-ayatku. Mereka orang-orang yang congkak di bumi Allah. Apa sanksinya kemudian? Dipalingkan. Berarti nggak mampu menerima. Kemudian Allah teruskan, wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Orang-orang yang sombong ini kalau melihat tanda-tanda Allah, ayat-ayat Allah, gak pernah mau beriman. Terus, wa in yaraw sabila rusdi la yattakhidhuhu sabila. Kalau mereka melihat jalan yang benar, jalan yang benar-benar diridhoi Allah benar, mereka gak pernah pilih jalan itu. Wa in yaraw sabilal ghayy yattakhidhuhu sabila. Kalau mereka melihat jalan yang sesat, mereka akan pilih jalan itu. Kenapa? Sanksi bi'annahum kadzabu biayatina wa kanu anha ghafilin. Karena mereka telah membohongi ayat Allah. Kenapa mereka membohongi? Kecongkaan yang membawa mereka untuk membohongi semua ketentuan Allah. Wa na'udzubillah. Kembali, orang congkak dan sombong itu pasti akan menyeleweng dari ketentuan Allah, akan berpaling dari ketentuan Allah, dan makhluk yang paling terkutuk adalah iblis. Karena ia melakukan hal-hal yang sangat keji. Dan cerita iblis itu dalam Al-Quran kalau sebutkan beberapa kali, semua yang isi pelajaran. Lihat iblis, kecongkaannya membuat dia sengsara. Lihat iblis, kecongkaannya dia membuat akhirnya dia mempunyai argumen yang tidak pernah mampu untuk yang diungkapkan sebenarnya. Karena kecongkaannya iblis melanggar. Karena kecongkaannya ada, bukan ketika setelah melanggar dia taubat, tidak. Malah setelah dia melanggar, karena kecongkaannya, pelanggaran yang ia lakukan malah kemudian ia menjadikan bahan. Aku akan ganyang seluruh anak Adam. Fabi'izzatik la'uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi keagungan dan kemegahanmu, kekuasaanmu ya Allah, akan kuganyang seluruh anak Adam kecuali hamba-hambamu yang kamu pilih. Orang yang sombong ini sulit taubat karena dia sulit mengakui kesalahan. Berbahaya. Sifat yang paling berbahaya. Ini yang kemudian iblis menyebutkan dia tidak mau sombong karena itu. Dan orang yang sombong ini berangkat dari membanggakan diri, mendapat sanksi dari Allah, tidak pernah akan menerima kebenaran. Mendapat sanksi dari Allah yang kedua, dia akan dienyahkan oleh Allah. Dia ingin naik tongkat bangga, tetapi dijatuhkan oleh Allah. Lihat iblis. Allah, nanti akan saya bacakan Imam Ali mensifati iblis sampai di makom mana iblis itu sebenarnya. Tapi karena perbuatannya sesaat hancur. Iblis bukan cuma nggak mampu taubat. Allah sebutkan fahbit. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Turun kamu. Keluar dari tempat kedudukan dan makammu ini. Kata ayat. Karena gak boleh di tempat ini memiliki kecongkak. Terus fakhruj, keluarlah. Innaka minas saghirin. Kamu tergolong yang terhina. Mau congkak, mengangkat dirinya, dijadikan oleh Allah terhina. Rasulullah Allah pernah menggambarkan. Sallallahu alaihi wa alihi. Nanti orang-orang yang sombong di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah berbentuk adzar. Adzar itu adalah semut yang paling kecil. Nanti diinjak-injak di mahsyar oleh seluruh orang-orang di mahsyar. Allah bangkitkan mereka dengan bentuk makhluk yang paling kecil dan diinjak oleh penghuni mahsyar sebagai penghinaan Allah terhadap mereka karena di dunia ini mereka memiliki sifat congkak. Ini yang menyebabkan sifat congkak itu sangat berbahaya. Jadi sombong itu seperti api membakar segalanya. Jadi kalau rumah dibangun dengan begitu lama, bertahun-tahun dibangun, dipenuhi perabot segala macam, rumah yang indah, kokoh dibangun bertahun-tahun, dipenuhi perabot dengan keluarga bermacam-macam, menghabiskan waktu semuanya, rumah itu bisa hanya jangan atau nggak sampai jam-jaman kalau datang
di jago merah itu habis semuanya jadi debu. Kecongkaan semacam itu. Ini amal-amal soleh yang kita lakukan bisa hancur. Dengarkan Imam Ali mensifati iblis. Ala tarawna kaifa Allahu bitakabburihi wa wada'ahu bitaraffu'ihi faja'alahu fid dunya madhura wa a'adda lahu fil akhirati sa'ira fa'tabiru bima kana min fi'lillah bi iblis id ahbata 'amalahu at-tawil wa juhdahu al-jahil wa kana qad abada Allah 6,000 la yudra min siniyid dunya min siniyil akhirah an kibri sa'ah wahidah famanda ba'da iblis yaslam 'ala Allah bimithli ma'siyatih. Tidakkah kalian melihat apa yang Allah telah merendahkan, mengenyahkan iblis karena kecongkaannya, meletakkan yang paling rendah karena ia mau congkak mengangkat dirinya, maka dijadikan untuk iblis di dunia sengsara bagi dia, dan di akhirat disiapkan neraka untuk dia, sa'ira. Fa'tabiru, ambil pelajaranlah dari apa yang Allah lakukan terhadap iblis ketika Allah menghapus semua amal perbuatannya. Usahanya yang begitu lama dihapuskan oleh Allah karena hanya sombong. Sementara dia pernah menyembah Allah 6.000 tahun, kata Imam Ali. Tahun ini nggak diketahui tahunnya dunia atau tahunnya akhirat, karena tahun di akhirat 1 hari 1000 tahun. Imam Ali menampakkan dahsyatnya iblis. Dia dulu dapat kedudukan tinggi, hidup bersama malaikat, bahkan dalam riwayat muallim lil malaikat, pernah mengajarkan malaikat. Tetapi dan 6.000 tahun menyembah Allah, nggak diketahui dengan tahun dunia atau tahun akhirat, hanya dengan sombong sesaat hancur semua apa yang dibangun oleh iblis. Fa'tabiru, kata Imam Ali, ambillah pelajaran. Apakah setelah apa yang Allah lakukan kepada iblis masih ada orang merasa dirinya selamat kalau melakukan maksiat? Congkak, sombong. Apa yang biasanya disombongkan manusia ini? Kalau tadi pembagian sombong, biasanya yang dibuat bahan untuk sombongnya manusia ini apa? Pertama, ada urusan dini, agama, dan ada urusan duniawi, urusan dunia. Yang urusan dini itu agama adalah al-ilmu dan al-akal. Orang suka membanggakan ilmunya dan amal perbuatannya. Urusan dini, taqarrub dia pada Allah. Urusan duniawi ada nasab, turun, al-jamal, keindahan, al-quwwah, kekuatan, al-mal, harta, kafratul atba, banyaknya pengikut. Ini membuat orang biasanya sombong. Ilmu paling cepat memiliki sifat sombong itu adalah ulama. Nggak lepas dari itu. Berbicara berilmu, iblis berilmu, segala macam ilmu iblis punya. Berbicara ibadah, iblis 6.000 tahun ibadah. Ulama bisa memiliki penyakit semacam itu ketika ia merasa dirinya harus di atas semuanya, enggan untuk menerima nasihat ulama. Apalagi kemudian memiliki pengikut dan semuanya, akan melakukan sewenang-wenangnya. Begitu juga kedua, orang ahli ibadah. Sering orang ahli ibadah hanyut dengan membanggakan dirinya melihat orang lain belum mampu taqarrub pada Allah. Sehingga kalau melihat orang lain, dia harus memasang badan, wajahnya harus masam, dianggap orang yang remeh semuanya. Nggak punya pintu surga, nggak punya kunci untuk masuk pintu surga. Atau juga dalam urusan duniawi, entah itu ketampanan wajahnya, wanita yang cantik, kecantikannya, atau berkaitan dengan harta, berkaitan dengan nasab dan keturunan,
Nasab dan keturunan ini adalah sesuatu anugerah Allah yang perlu disyukuri, bukan hanya dibanggakan. Orang mempunyai garis nasab yang benar-benar nilainya indah, bagus, besar nilainya. Ini adalah sebagai anugerah Allah yang wajib disyukuri, bukan untuk membanggakan dan meremehkan yang lain. Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba, Sayyidu Syababi Ahli Jannah, pernah buat contoh kecil untuk kita dan banyak, dan tapi bukan pembahasan kita hari ini. Beliau pernah ke pasar setelah wafat Rasulullah. Banyak orang berjualan, kemudian beliau tanya salah satu yang jual itu, kurma berapa sekilo? Sekali, satu kilo berapa? Kata penjual 10 dirham. Ternyata yang jual sebelahnya memegang, cucu Rasulullah, mengatakan kepada yang menyebutkan harga 10 tadi, cucu Rasulullah. Oh maaf cucu Rasulullah, kata penjual, untukmu 8 dirham. Sayyidu Syababi Ahli Jannah, Imam Hasan, ketampanan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Hasan kemudian senyum, timbangkan 1 kilo. Diambil kurma itu, dibayar oleh beliau 10, jangan diturunkan karena aku cucu Rasulullah harganya. Terima 10 ini. Kemudian beliau mengeluarkan lagi dirham, ambillah 2 dirham ini karena aku cucu Rasulullah. Karena aku cucu Rasulullah. Sayyidu Syababi Ahli Jannah. Anugerah Allah besar, syukur. Segala ini bisa kita cari, harta, kedudukan, semua cari. Tapi jangan merasa mungkin nggak bisa cari. Itu anugerah Allah. Harusnya kita syukur. Dengan cara, bagaimana cara mensyukuri? Untuk mengindahkan dan membuat senyum Sayyidil Wujud Muhammad SAW. Nasab, harta, kekuatan, harta. Ana afdalu minka malan wa a'azzu nafara. Aku yang paling banyak harta. Itu Al-Quran. Lihat Qarun ketika menampilkan hartanya, fa kharaja bi zinatihi, keluar dengan semua perhiasan kekayaannya. Untuk apa? Congkak di hadapan orang. Sampai orang-orang qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Mereka orang-orang yang terpengaruh dunia teriak, coba kita diberi seperti apa yang diberi oleh Qarun. Walaupun Allah sebutkan ayat berikutnya, orang-orang yang berilmu mengatakan thawabullahi khairun liman amana. Pahala Allah jauh lebih baik dari semua ini. Qarun dengan hartanya mengatakan inna ma utitu ala ilmin indi. Aku kaya karena kepandaian. Keluar aku kaya karena kepandaian. Keluarnya semua congkak dari bentuk apa ini? Harta, kekuatan fisik, kekuatan kedudukan dalam masyarakat, dalam dunia politik semuanya. Ini juga yang membuatkan orang congkak. Apalagi congkak para ulama, sering kalau didengarkan sesuatu yang mengatakan ini gak pernah dengar sebelumnya. Padahal simpel saja, kalau belum pernah dengar hari ini dengarkan. Atau keluar saja, ini tidak pernah ada, gak ada ini. Ketika seorang berilmu mengatakan karena mendengarkan ilmu dari orang lain, ini tidak ada, dia sebenarnya punya kecongkaan yang sangat dahsyat. Karena apa? Ketika dia mengatakan tidak ada, dia ingin berkata seluruh ilmu di dunia, seluruh kitab di dunia sudah Anda baca dan ini tidak ada. Apakah ada? Padahal Sayyidul Wujud Muhammad SAW yang mendapatkan ilmu al-awwalina wal akhirin, seluruh ilmu ada pada Rasulullah. Yang Allah berfirman padanya, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Allah anugerahkan semua ilmu padamu dan anugerah Allah besar. Rasul itu berkaitan ilmu yang beliau sudah punya semuanya, masih diajarkan oleh Allah untuk berkata wa qur rabbi zidni ilma. Tambah ilmu. Orang yang sombong akan menolak semua tambahan ilmu karena menganggap jangan ada yang datang dari luar, saya coba. Dan ini berbahaya. Ini berbahaya. Suatu
Suatu saat kita akan kaji sifat-sifat orang berakal dalam Al-Quran, dan salah satu orang berakal dalam Al-Quran disebut oleh Allah ulul albab ialah alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang berakal itu yang mendengarkan semua ilmu, tapi nanti dia yang menyaring sendiri mana yang bisa diambil, mana tidak. Tapi dia tidak alergi mendengarkan. Mendengar, yastami'una al-qawl, semua ungkapan dia dengar. Kemudian fayattabi'una ahsana, dia akan mengikuti yang terbaik. Baru Allah sifati mereka adalah yang diberi petunjuk oleh Allah, dan merekalah orang-orang yang berakal. Ilmu, harta, ilmu ibadah, harta. Di zaman Rasulullah sedang duduk begini mengajarkan sesuatu. Ada orang masuk, datang orang kaya, duduk. Setelah dia duduk, ternyata dia baru ngeh sebelah dia orang miskin, bajunya compong-compong. Dia mulai minggir gini. Dan Rasulullah itu sangat memerhatikan semua yang ada di hadapan beliau. Dia mulai minggir. Kata Rasulullah, kenapa? Apakah kamu takut kekayaan pindah pada dia? Ataukah kamu takut kemiskinan orang itu pindah kepadamu? Kamu melakukan perbuatan yang keji. Nangis orang itu. Ya Rasulullah, aku dikalahkan oleh syaitanku. Ya Rasulullah, demi Allah di hadapanmu aku bertaubat, dan taubatku separuh kekayaanku aku berikan orang ini untuk menebus kesalahanku. Kata Rasulullah pada orang yang miskin tadi, sallallahu alaihi wasallam, kamu diberikan kekayaannya separuh, apa kamu terima? Kata orang miskin, tidak ya Rasulullah. Tidak. Kenapa? Kata Rasulullah, aku takut penyakit dia pindah kepada aku. Sombong, kecongkaan semacam itu menjadikan orang lupa. Orang kalau sudah congkak, sombong, lupa. Karena itu nanti kita akan kaji salah satu obat supaya dia ingat kembali, sadar kembali siapa dirinya, supaya nggak memiliki kecongkaan semacam itu. Saya akan lewat bahaya kecongkaan ini adalah dia akan mengotori diri. Pertama, mengotori dirinya dengan kesyirikan dan kekufuran seperti dilakukan oleh Firaun, Namrud dan orang-orang yang lain. Kedua, dia akan menjadikan dirinya miskin dari tambahan ilmu dan kebenaran, karena kecongkaan dia akan menolak semua tambahan ilmu, apalagi dari orang-orang yang dianggap di bawah dia. Ketiga, kecongkaan itu adalah faktor pertama dari dosa-dosa yang besar. Imam Ali pernah mengomentari berkaitan dengan faktor dosa yang paling berbahaya dari kecongkaan ini ketika beliau mengatakan, al-hirsu wal kibru wal hasadu waqi'un dawafi ila taqahhumiz dzunub. Beliau menyebutkan rakus, kekufuran, rakus, kecongkaan, kesombongan, hasud, dengki, ini semua adalah sifat-sifat yang akan mendorong kita, menjerumuskan kita kepada bermacam-macam dosa. Karena di tempat lain Imam Ali menyebutkan bahwa sombong itu akbah al-amul uyub wa akbahidz dzunub wa huwa hilyatu iblis. Dosa yang paling dahsyat, air yang paling keji, dan itu pakaian iblis. Keempat, kecongkaan adalah penyebab perselisihan umat. Umat berselisih ini karena congkak sebabnya. Ada yang mengendalikan manusia congkak yang ingin membawa perselisihan karena masing-masing ingin menganggap dirinya yang paling benar di atas semuanya, sehingga seperti zaman Nabi Nuh, semua meletakkan tangannya untuk menutup, gak mau menerima kebenaran. Padahal apabila duduk bersama, saling tukar pikiran dengan bab Rabbi zidni ilma, akan banyak yang percaya. Itu Rasulullah pernah menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, mastalabal maqtu bimithli al-kibr, tidak membawa kepada kebencian seperti ulah dan tingkahnya kecongkaan dan kesombongan. Kelima, kesombongan ini akan banyak menghabiskan energi. Sifat-sifat yang semestinya indah, kesempatan-kesempatan baik, semua hancur, dimatikan oleh kesombongan. Gak pernah sampai, gak sempat tampil indah karena dimatikan oleh kesombongan dan kecongkaan. Bagaimana cara kita mengatasi kesombongan? Pertama, adalah orang mengenal dirinya.
dan mengenal Tuhannya akan selesai. Orang kalau mengenal dirinya pasti akan mengenal Allah penciptanya. Orang kalau mengenal dirinya, apa yang layak untuk disombongkan? Manusia ini pernah punya apa? Semua bukan milik kita. Apapun yang ada pada kita cuma titip pada pemberian Allah. Tidak ada yang pasti permanen milik kita, nggak ada. Seperti yang pernah kita bahas dalam bab infak, nggak ada yang milik kita. Kapan saja. Dan kita sudah disaksikan oleh Allah, orang yang begitu kuat, visinya kuat segala macam, bangun pagi setelah kena stroke gak mampu melakukan sesuatu. Kita sudah lihat banyak. Orang yang kaya kemudian jadi miskin, kita sudah melihat. Artinya menunjukkan bahwa tidak ada yang milik kita ini. Sehingga gak layak untuk kita banggakan. Ilmu, harta, semua ini adalah pemberian Allah. Kedua, apa yang dibanggakan oleh manusia kalau dia sadar? Karena saya katakan dalam segi bahasa tadi saya katakan al-kibru jahlul insan binafsih. Kesombongan itu muncul karena bodohnya manusia melihat dirinya. Ibnu Adam, manusia. Ada gambaran sangat-sangat indah dari Imam Ali. Saya memang selalu menganjurkan, mengimbau diri saya dan antum semua, perbanyaklah baca dari pintu kota ilmu rasul. Segala wawasan selalu ada dari kata-kata yang indah. Selalu beliau menyebutkan. Akan saya bacakan dua, bagaimana beliau menggambarkan manusia ini. Ajibtu libni Adam awwaluhu nutfah wa akhiruhu jifah wa huwa qa'imun bainahuma wi'a'un lil ghaib. Aku heran dengan anak Adam yang sombong ya. Padahal awalnya adalah sperma, nutfah. Akhirnya adalah jadi bangkai. Di antara sperma awal dan akhirnya bangkai, dia hanya merupakan wadah dari kotoran yang ada dalamnya. Wadah, kemana pun kita bawa kotoran ini. Tempat untuk menjaga kotoran. Di tempat lain Imam Ali mengatakan, miskin ibnu Adam, maktumul ajal, maknunul ilal, mahfudul amal, tu'dihi al-baqqa, wa taqtuluhu syarqa, wa tuntinuhu al-arqa. Kesian anak Adam. Kenapa? Maktumul ajal, ajalnya dirahasiakan. Kita nggak pernah tahu ajal kita. Maknunul ilal, disimpan rapi, nggak diketahui penyakit-penyakit yang akan muncul pada diri. Itu tahu-tahu. Mahfudul amal, amal perbuatannya semua dijaga untuk menerima balasannya, nggak ada yang hilang. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Tu'dhihil baqqa, dia akan terganggu cuma dengan untuk kecil. Bakta itu yang ada di kasur kita yang menyerap darah. Dengan itu binatang kecil, hal kecil nggak mampu terganggu. Taqtuluhu syarqa, syarqa itu adalah orang minum tapi nggak tepat. Kemudian saya nggak tahu bahasa Indonesianya, bahasa Jawa mengatakan keselak. Dia akhirnya bisa mati karena itu. Taqtuluhu syarqa kata Imam Ali. Salah minum. Terus watuntinuhul arqa, dibuat busuk baunya cuma karena keringatnya sendiri. Layak sombong? Apa yang kita miliki? Untuk mengobati dirinya supaya tidak sombong, pertama adalah dia harus kenal dirinya. Kedua, kenal Allah. Oh, Allah yang memberikan segalanya, kekuasaan ada pada Allah. Sekarang dia beri, besok dia ambil, terserah Allah. Semua ini membuat dia harus berkelahi dengan dirinya supaya menjebol sifat yang paling berbahaya. Itu sifat yang harus pertama, mengenal dirinya, mengenal Allah. Kedua, itu dengan cara ilmi. Kedua, dengan cara praktek. Bagaimana cara praktek untuk menyikapi, untuk membuang penyakit-penyakit sombong ini? Mulai belajar bertawadhu, rendah hati. Gak ada manusia sesempurna Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau gak ada orang yang lebih tawadhu dan rendah hati seperti beliau.
Dan beliau diperintahkan oleh Allah, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Hamparkan, bahasa letternya, dua sayap itu. Artinya bersikap rendah, tawadhu. Kepada siapa? Kepada para pengikutmu kaum mukminin. Gak ada sesuatu tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tamu duduk rumah beliau yang gak cukup sampai orang keluar di jalan, duduk di depan pintu, sudah gak ada lagi permadani. Ada satu sahabat Rasulullah duduk terakhir di luarnya, udah di tempat sandal itu. Rasulullah melihat dibuka abahnya dilempar. Ijlis alaiha. Duduk di situ. Pegang, dicium. Kemudian sepanjang hidupnya kalau dia duduk sama orang yang dibanggakan cuma itu, aku dengan tali baju Rasulullah. Bercerita tawadhu seperti itu cara akhlak. Untuk melawan kesombongan itu kita mulai belajar tawadhu. Karena itu kemudian ketika Allah mensifati hamba-hamba Allah yang benarnya, ibadur rahman. Ketika kita baca surat Furqan, Allah mensifati hamba-hamba yang rahman. Pertama sifat ialah mencampakkan kecombongan dan nampak tawadhu. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hauna. Karena Allah berfirman, wala tamshi fil ardi marha. Jangan jalan dengan cara congkak. Bahkan Allah dalam firman lain mengatakan, wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqal ard wa lan tablughal jibala tula. Kamu jangan berjalan congkak. Kamu gak bakal mampu mengoyak atau melobangi bumi. Harus nampak. Atau kamu gak pernah akan sampai lebih tinggi dari gunung. Orang jalannya kadang-kadang sudah dibawa KPK, masih jalannya congkak. Karena nggak sadar, tetap gangak, kecongkak. Lan takhriqal ard. Orang yang kalau jalan dinampakkan begitu supaya nampak orang dan mengangkat kepalanya dengan congkak. Bagaikan kalau ada semut kecil sedang di atas sakhrah, batu besar. Terus dia getak-getakkan dengan kakinya batu. Orang tertawa aja batu itu mungkin dengan kebodohan si kecil itu. Lan takhriqal ard wa lan tablughal jibala tula. Belajar untuk mulai mengkaji sifat-sifat tawadhu Rasul, sifat-sifat tawadhu para orang-orang yang sampai pada Allah Shalihin, sifat-sifat tawadhu mereka itu, kemudian baru orang akan mulai mampu melawan kecongkaan yang ada pada diri. Imam Shadiq memberi alasan sendiri. Orang yang congkak itu biasanya orang yang punya kekurangan di dirinya, ingin menutupi kekurangan, dia tampil dengan congkak. Al-Imam Shadiq beliau mengatakan, "Ma min rajulin takabbara aw tajabbara illa li dhillatin wajadaha fi nafsihi." Gak ada seseorang tampil congkak dan sombong kecuali ada kehinaan, ada kekurangan yang ada pada dirinya, maka dia ingin menutupi kekurangan ini, tampil over untuk nampak congkak dan sombong. Wa na'udzubillah. Ini Imam Ali pernah menyebutkan al-kibru masidatu iblis al-uzma. Tempatnya atau senjata iblis yang paling dahsyat adalah kecongkakan. Karena dia hancur karena sombong, karena itu kemudian diajak seluruh anak Adam. Setiap melihat orang, dia akan merasa dirinya lebih. Ini terus kibir, nanti keluar dari takabur, nanti terakhir jadi istikbar, menolak semua kebenaran. Dan semua yang terjadi bencana di bumi ini, dari perselisihan, perkelahian, apapun, bencananya adalah dari sifat congkak pertama yang ada. Orang jadi arogan karena kecongkaan dia. Ada hubbuz dzat yang merasa dirinya harus saya menang walaupun saya keliru. Atau yang disebutkan ukfur wa la tasta'in. Lebih baik kufur, yang penting jangan terima nih. Ayo ikhwah, kenapa kita kaji sifat ini? Apakah kemudian kita takut dengan sombong ini? Kita sudah tidak lagi melakukan hal-hal untuk meraih kesempurnaan diri kita, atau kita matikan semua hal-hal yang dengannya kita mampu meraih kesempurnaan karena saya nggak mau belajar, saya nggak mau jadi orang kaya, saya nggak takut sombong. Bukan itu maksudnya, bukan itu sekali, bukan itu.
Tapi yang dimaksud ini bahwa ini penyakit berbahaya, tapi tetaplah kembangkan kemampuan yang kita miliki untuk kita sampai pada kesempurnaan. Tetapi setiap kita memperoleh kesempurnaan, setiap kita tambah tawadhu di hadapan Allah. Sayyidul Wujud masuk kota Makkah dengan 10.000. Beliau diusir, beliau diperlakukan bermacam-macam di Makkah. Kali ini beliau kembali ke Mekah dan gak ada penghuni Makkah yang mampu melawan beliau. Tapi ketika beliau masuk, jidat beliau nempel dengan unta beliau sambil berkata, Allahu Akbar, sadaqa wa'da, wa nasara abda, wa a'azza junda, wa hazamal ahzab wa'da. Kemudian beliau pergi ke rumah Ummu Hani dan salat syukur pada Allah atas kemenangan. Lihat seluruh para anbiya dalam sejarah Al-Quran, setiap mereka pun memperoleh dalam puncak prestasi mereka, setiap mereka langsung sujud dan tunduk kepada Allah. Lihat Yusuf, lihat Nabi Allah Sulaiman, melihat anak-anaknya Balqis sampai pada sekejap mata. Ketika ada langsung hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Lihat Nabi Allah Yusuf, lihat Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wasallam. Ketika kemenangan datang, kota Makkah dibuka, orang masuk Islam berbondong-bondong. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah afwaja. Tiga-tiganya puncak kesempurnaan dan penghargaan yang Allah berikan. Apa perintah Allah? Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir innahu kana tawwaba. Raihlah kesempurnaan. Kita kejar mencari kesempurnaan, tetapi tetap kita barengi dengan penuh ketawaduan, dan jangan kita kemudian meremehkan yang lain, karena itu akan berbahaya. Kalau kita teruskan menjadi besar, kalau sudah besar kita mendapat sanksi dari Allah, kita melihat hak batil dan kita melihat batil itu hak, berubah semuanya. Fi qulubihim maradun fazadahumullah. Saya akhiri karena kemarin kita ada memperingati hari syahadah Zahra Fatimah Zahra alaihissalam, ma'adhamallahu ujurana ujurakum. Saya ingat ada salah satu doa Zahra ketika beliau menyebutkan Allahumma dhulla nafsi fi nafsi wa'azim sya'naka fi nafsi. Ya Allah, rendahkan, hinakan diriku di hadapan dirimu, dan jadikan keagunganmu tetap merasa agung di hadapanku. Biasanya datangnya kesombongan itu ketika orang melihat dirinya bukan hina di hadapan Allah, tapi merasa memiliki kelebihan terus. Ini penyakit. Karena itu doa Imam Sajjad dalam Sahifah Sajjadiyah, beliau mengatakan, Ya Allah, setiap engkau tinggikan namaku di halayak ramai di makhlukmu, maka turunkan aku di hadapanmu ya Allah. Kalau enggak balance begini, lupa orang mana ubillah. Itulah kajian kita malam ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari penyakit yang berbahaya ini, dan kemudian kita tetap berpegang dengan tawadhu yang diajarkan oleh Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.